Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Fitriawati dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya sedikit cerita tentang tokoh inspirasi saya, yaitu Bapak B.J. Habibie. B.J. Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie anak dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie yang asli Gorontalo, dan ibunya bernama R.A. Muti Nurini yang asli dari Yogyakarta. B.B. Habibie menghabiskan waktu kecilnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Keluarga Habibie adalah keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan. Orang tuanya yang sangat memperhatikan pendidikan anaknya, termasuk Habibie juga. Habibie kecil sangat bergemar berkuda dan membaca. Dimanapun ia selalu membawa buku bacaan. Sejak kecil ia sudah terlihat menonjol di bidang eksakta dibandingkan teman-temannya. Saat sekolah dasar, Habibie selalu menjadi bintang kelas. Keluarga Habibie adalah keluarga yang harmonis, sejahtera. Namun hal itu tak berlangsung lama. Pada tanggal 3 September 1950, musibah menghampiri keluarganya, yaitu ayahnya secara tidak langsung mendadak meninggal karena serangan jantung saat selesai sholat isya. Praktislah saat itu tidak ada yang bertugas sebagai pencari nafkah. Kehidupan yang selalu baik-baik saja berubah menjadi sulit karena seluruh keluarga besar dari ibunya berada di Jawa. Akhirnya Ibu Habibie memutuskan untuk pindah dari Sulawesi ke Jawa. Ia menjual semua harta peninggalan ayahnya, baik itu rumah dan kendaraan. Keluarga Habibie akhirnya menetap di Bandung. Ibu yang menjadi tulang punggung keluarga bekerja keras untuk membiayai anak-anaknya. Melihat itu, Habibie semakin bersemangat untuk menimba ilmu. Saat SMA, ia masuk di school di Bandung. Di SMA berprestasinya sangat menonjol, sehingga setamat SMA tahun 1954 ia diterima di ITB, Institut Tanah Bowo. Habibie berkuliah di ITB tak sampai tamat, karena beliau kemudian mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk belajar di Jerman. Indonesia ini adalah terusan dari program I.R. Soekarno untuk menjadikan Indonesia maju dan tak kalah dari bangsa lain. Di Jerman, B.J. Habibie berkuliah di RWT dengan mengambil jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi struktur pesawat terbang. Di sini, Habibie sangatlah tekun belajar. Saking tekunnya, setiap hari ia hanya bertidur cuma 2 jam saja. Selebihnya waktunya disampaikan untuk belajar dan belajar. Berbeda dengan teman-temannya beliau yang lain, mereka mengisi liburannya dengan bekerja sampingan untuk menambah uang jajan atau berjalan-jalan. Menikmati kota Jerman, beliau sudah bertekad harus serius di negeri orang, sehingga saat kembali ke Indonesia, ilmu beliau benar-benar berguna untuk Indonesia, dan beliau juga bisa membahagiakan ibunya. Beliau yang sudah berusaha payah membiayai sekolah beliau. Tahun 1960, B.J. Habibie telah menerima gelar diploma dengan nilai rata-rata 9,5, dan pada tahun 1965 beliau menerima gelar doktor dengan predikat yang dari universitas yang sama dengan nilai yang 10. Sesaat telah menerima gelar diploma di tahun 1960, beliau diterima bekerja di perusahaan kereta apian di Jerman bernama firma Tablot. Dengan beliau menerapkan ilmu membuat sayap pesawat. Pada wakon akhirnya berhasil. Dan setelah itu, pada akhirnya Bapak Habibie menikah dengan Ibu Hasri Ainun Besari. Selain bekerja, Habibie juga meneruskan pendidikannya untuk mengejar gelar DR. Beliau bekerja di pagi hari dan belajar untuk kuliahnya di malam hari. Benar-benar hari-harinya beliau sangatlah padat. Untuk menuju tempat kerja, beliau lakukan dengan berjalan kaki di pagi buta. Saat itu, beliau telah menikah dengan Ibu Hasri Ainun Besari yang kemudian berganti nama menjadi Hasri Ainun Habibie.
Istri beliau, Ibu Ainun, sapaan dari Hasri Ainun Habibie, juga sangat mendukung karir suaminya. Ibu Ainun juga harus berusaha payah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Beliau sering mengantri di tempat laundry umum untuk mencuci baju guna menghemat membutuhkan hidup keluarga. B.J. Habibie menikahi Ibu Ainun pada tanggal 12 Mei 1962. Dari pernikahannya, beliau dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Karir Habibie yaitu dimulai saat ia bekerja di firma dan di saat dia sumbahing beliau menyelesaikan permasalahan wakon sudah diurusi penulis di atas. Selain di firma, Habibie juga bekerja di industri pesawat terbang termuka di saat itu. Di perusahaan ini, Habibie menempati jabatan nomor 2, yaitu sebagai Wakil Presiden bidang teknologi. Beliau adalah satu-satunya orang asing yang bisa menduduki jabatan ini. Di perusahaan tersebut, Habibie mendesain bentuk pesawat terbang. Kejeniusannya Habibie dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang termodinamika. Pesawat terbang telah menghasilkan berbagai rumusan yang dikenal dengan rumusan Habibie. Rumusan Habibie terdiri atas 3 macam, yaitu Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Terbang karena telah menemui rumus keretakan itu, Habibie juga menjuluki sebagai MM Crack. Pada tahun 1967, B.J. Habibie menerima gelar guru besar atau profesor kehormatan dari Institut Teknologi Bandung, ITB. Dari tempat yang sama, Habibie juga menerima penghargaan sebagai Ganesha Praja Manggala Bakti Kencana, yaitu gelar kehormatan tertinggi di ITB. Pada tahun 1973, Presiden Soeharto memutuskan untuk kembali ke Indonesia guna mengamalkan ilmunya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Di Indonesia, beliau menjabat sebagai Menteri Indonesia Riset dan Teknologi kepada BPPT sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Selain itu, Habibie juga menjabat sebagai Ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Habibie juga memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis. Pada tanggal 14 Maret 1998, B.J. Habibie diangkat sebagai Wakil Presiden didampingi Presiden Soeharto dalam Kabinet Pembangunan. Jabatan ini harus berakhir pada tanggal 21 Mei 1998. Saat itu sedang terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran untuk menjatuhkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Akhirnya sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8, B.J. Habibie yang saat itu jadi Wakil Presiden disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung. Maka dari itu saya menginspirasikan diri saya seperti B.J. Habibie, karena B.J. Habibie adalah seorang yang sangat cerdas, setia, dan tanggung jawab di bidang pendidikan maupun tanggung jawab di bidang pada keluarganya sendiri. Sekian figur motivasi dari saya, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kalian semua melihat dan mendengar video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.